Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Di video kali ini, Mimin akan membawakan cerita terbaru. Untuk lanjutannya atau video yang lainnya, kalian bisa cek di menu playlist dan bisa juga melalui link playlist di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang berhadapan dengan banyaknya monster bambung. Wanita itu mulai mengeluarkan skillnya untuk memberikan serangan pada monster itu, akan tetapi dengan banyaknya monster yang ia hadapi, pada akhirnya ia terluka parah. Satu tangan dan kakinya terpotong, serta perutnya yang tertusuk oleh tanduk monster bambung itu. Nah, itulah sedikit pembukaan dari komik ini. Baiklah, kita masuk ke cerita utamanya. Scene memperlihatkan seorang wanita yang sedang minum. Dijelaskan bahwa wanita itu baru terbangun dari pingsannya. Sembari mengangkat cangkir di tangannya, ia mengatakan bahwa dirinya adalah regresor. Orang di depannya pun menanggapi sembari beranjak pergi. Ayo kita pulang saja. Jika kau hanya berbicara omong kosong. Wanita itu pun menghentikannya dengan memegang tangan pria itu. Ia berkata, tidak ada waktu untuk bercanda. Dengarkan saja apa yang aku katakan. Mungkin kamu tidak percaya, tapi Tower of Trial akan segera muncul di bumi. Apa? Tower of Trial? Apa kau bercanda hanya karena aku baru putus? Ujar pria itu sembari menggebrak meja. Pada akhirnya si pria itu pun dihajar wanita itu. Dengarkan baik-baik apa yang aku katakan. Kau hanya perlu mengingat 3 hal. 1. Jangan pernah membuka jendela statusmu. 2. Saat kau mencapai lantai 6, buatlah kontrak dengan dewa yang penampilannya buruk. 3. Saat kemampuanmu bangkit, apapun yang terjadi kau harus tetap memegang senjatamu. Mendengar itu si pria pun cukup bingung dengan apa yang diucapkan si wanita itu. Secara tiba-tiba ruangan itu bergetar hebat, dengan notifikasi yang muncul di atas mereka. Saat ini, Green Belt di sekitar area C66432 telah dicabut sesuai dengan hukum. 1 miliar climber terpilih dari area C66432, diperbolehkan untuk masuk Tower of Trial. Pada saat Tower of Trial gagal ditaklukkan, kepemilikan yang dimiliki atas area bumi C66432 akan diakhiri. Dengan cukup panik pria itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada si wanita itu. Akan tetapi saat melihat wanita itu berbicara, ia tidak bisa mendengar ucapannya. Lalu si wanita itu pun memberinya isyarat dengan tangannya untuk mengingatkan si pria dengan ucapan yang ia katakan sebelumnya. Kemudian guncangan semakin kuat tepat di posisi si pria itu. Pria itu pun menghilang, lalu si pria itu pun muncul di suatu tempat di dalam tower. Notifikasi muncul. Selamat datang, kamu adalah seorang climber yang dipilih sesuai dengan undang-undang terkait G14823. Silahkan pilih salah satu peralatan yang terlihat di depan, sebagai persiapan untuk pertempuran yang akan datang. Terlihat ada 4 senjata yang disediakan, panah, dagger, pedang dan tongkat sihir. Jadi ini Tower of Trial yang Hajung katakan, ujar pria itu dengan cukup terkejut. Lalu ia pun mengambil pedang, sesuai dengan apa yang disarankan wanita itu sebelumnya. Notifikasi muncul, apakah Anda akan memilih Shabby Longsword? Pria itu pun mengiyakannya. Dijelaskan pedang itu bernama Shabby Longsword, sebuah pedang yang terlihat tidak layak, sebuah pedang tua yang terlihat seolah-olah akan hancur dalam sekejap. Kemudian sistem memintanya untuk membuka jendela status. Kemudian sistem menjelaskan juga, keuntungan dari membuka jendela status itu, yaitu dirinya akan mendapatkan 5 skill point dan panduan untuk meningkatkan kemampuan. Lalu hitungan mundur pun dimulai dalam 5 menit. Melihat itu, pria ini dilema. Ia kebingungan, keputusan seperti apa yang harus ia ambil. Waktu pun terus berlalu, tersisa 1 menit lagi. Melihat itu, ia semakin panik, keringat bercucuran di wajahnya. Dalam pikirannya berkata, haruskah aku mengatakannya? Bisakah aku benar-benar percaya pada apa yang Hajung katakan? Jika dia seorang regresor, seharusnya dia melakukan ini sendiri bukan? Mengapa dia membutuhkanku? Apa aku hanya akan mati sia-sia? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau Hajung salah? Karena disibukkan dengan pikirannya, waktu pun habis. Matanya terbuka lebar dan berpikir bahwa ini akhir dari hidupnya. Notifikasi muncul, Anda tidak memilih jendela status. Anda akan dipindahkan dari Tower of Trial ke lantai pertama. Selamat atas pilihan sulit Anda. Pada akhirnya, dirinya menghela napas atas kekhawatiran sebelumnya. Akan tetapi secara tiba-tiba guncangan hebat kembali menerpanya. Kemudian ia menghilang. Notifikasi muncul, karena climber Kwon Soo-hyuk tidak membuka jendela status, Anda telah mendapatkan status Challenger. Oleh karena itu, Challenger Kwon Soo-hyuk tidak terpengaruh oleh peningkatan kemampuan yang diberlakukan melalui penggunaan jendela status. Tingkat kesulitan tower untuk Kwon Soo-hyuk akan disesuaikan dengan tahap Challenger yang ada, mulai saat ini. Harap diingat, bahwa konstelasi diizinkan setelah mengubah dewa Anda. Dewa asli Anda hanya dapat digunakan secara normal, mulai dari lantai 6 ke atas. Sedikit info, karena nama MC-nya sudah diberitahu, kedepannya menggunakan namanya. Terlihat kini Kwon Soo-hyuk muncul di tempat itu. Secara bersamaan sistem memintanya untuk mengalahkan semua musuh di hadapannya, dengan jangka waktu 17:59 menit.
Akan tetapi Kwon Soo-hyuk sangat kebingungan saat melihat di depannya tidak ada apa-apa. Secara tiba-tiba, sebuah panah melesat mengarah padanya. Beruntungnya, ia masih sempat menghindarinya, sehingga panah itu hanya menggores bahu kirinya. Tak lama sesosok goblin muncul tepat di atas kepalanya. Goblin itu pun melesat turun menghampirinya sembari berkata, "Hei manusia, beruntung sekali bisa meloloskan diri dari serangan diam-diamku." Notifikasi muncul, Goblin Assassin, seorang pembunuh bayaran yang menjadi goblin, menyerang dalam kegelapan adalah keahliannya, memiliki gerakan rahasia tersembunyi. Goblin Assassin, sebaiknya menjaga jarak dan menganalisanya terlebih dahulu, gumam Kwon Soo-hyuk sembari bersiap. Melihat tingkah Kwon Soo-hyuk seperti itu, goblin itu pun menyeringai sembari mengeluarkan crossbow. Merasa tak ada pilihan lain, Kwon Soo-hyuk pun menerjang mendekati goblin itu, akan tetapi goblin itu juga tidak tinggal diam, ia langsung menembakkan anak panah dari crossbow itu tepat ke arah Kwon Soo-hyuk. Beruntungnya ia masih bisa menghindarinya, dengan menurunkan sedikit gravitasi tubuhnya ke bawah. Akan tetapi, dengan secepat kilat, goblin itu menebaskan degernya terlebih dahulu, sehingga melukai perut Kwon Soo-hyuk bagian kiri. Lagi-lagi ia beruntung, karena luka yang ia terima tidak terlalu dalam, sehingga ia memberikan serangan balik di saat goblin itu lengah. Dan pada akhirnya, kepala dari goblin itu pun lepas dari tubuhnya, di saat memperhatikan tubuh goblin itu. Tiba-tiba, ia merasa sangat pusing, sehingga ia ambruk juga, tepat di samping goblin itu. Saat ia menoleh ke arah deger goblin itu, sistem memberitahukannya, bahwa deger itu, memiliki racun Hantmade Poison. Setelah itu Kwon Soo-hyuk pun tak sadarkan diri. Tak lama notifikasi muncul, pertama kali mengalahkan Goblin Assassin, kekuatan dan kelincahan meningkat 2 poin. Bertahan dari racun buatan Goblin Assassin, Anda telah mendapatkan Poison Resistance level 1. Saat ia terbangun, ia pun memuntahkan seteguk cairan merah. Lalu Kwon Soo-hyuk melihat waktu yang tersisa untuk mengalahkan semua monster yang ada di sana. Terlihat waktu yang tersisa 11 jam 57 menit. Sebelum beranjak pergi, ia mengambil senjata goblin itu. Saat ia berjalan dengan penuh kehati-hatian, ia menginjak sebuah pemicu jebakan. Beruntungnya, ia masih sempat menghindari lesatan anak panah dari jebakan itu. Lalu ia mencoba menekan pemicu itu lagi dengan pedangnya. Dua anak panah pun melesat secara bersamaan, akan tetapi ia berhasil menghindarinya. Setelah mencoba beberapa kali, ia merasa bahwa dirinya mulai terbiasa. Semakin sering ia menghindari anak panah itu, semakin terasa mudah untuk menghindarinya. Setelah terbiasa dengan itu, ia pun langsung berlari ke depan tanpa memperdulikan jebakan yang ia injak. Terlihat beberapa anak panah pun mengarah padanya. Setelah beberapa saat, ia melihat dua sosok goblin di depannya. Berpikir bahwa mengalahkan salah satu goblin itu akan mudah, ia pun segera mengeluarkan crossbow-nya dan mengarahkan ke salah satu goblin itu. Akan tetapi, saat ia akan menembak, sebuah anak panah melesat dari belakang tubuhnya. Beruntung, ia sempat menyadarinya, hingga ia mampu untuk menghindarinya. Secara bersamaan, dua goblin itu menerjang ke arahnya. Mulutnya menyeringai, matanya menyala merah, telinga runcing dengan anting di salah satu telinganya. Dentingan peraduan senjata pun bergema di tempat itu, lalu Kwon Soo-hyuk mengambil jarak terlebih dulu untuk menenangkan dirinya. Akan tetapi lesatan anak panah kembali mengarah padanya, beruntung ia berhasil menangkisnya. Dua goblin di depannya kembali menerjang. Secara bersamaan sistem memberitahukannya, bahwa itu goblin couple, mereka adalah sepasang kekasih yang selalu bersama. Ia cukup terkejut mengetahuinya, mengingat bahwa dirinya juga hampir mendapatkan kekasih, jika tidak terjebak di tower ini. Terlihat Kwon Soo-hyuk menghindari serangan dari goblin itu, sembari menebaskan pedangnya ia berteriak, "Aku bisa saja kembali padanya." Tebasan itu berhasil membelah kepala goblin itu. Terlihat goblin satunya sangatlah marah. Sekali lagi, Kwon Soo-hyuk menebaskan pedangnya sembari berkata, menjadi jomblo adalah pilihan yang terbaik. Terlihat kepala dari goblin itu pun terlepas dari tubuhnya, terkena tebasan yang Kwon Soo-hyuk lesatkan. Dengan sangat kesal ia berkata pada goblin pemanah yang ada di kegelapan, "Hei kau yang bersembunyi di kegelapan, apa kau juga sepasang kekasih?" Goblin pemanah itu menjawab, "Bukan, aku tidak memiliki kekasih." Dengan tak percaya, Kwon Soo-hyuk kembali bertanya, "Bagaimana bisa aku mempercayai pengecut seperti kalian?" Goblin pemanah itu kembali menjawab, "Aku serius, percayalah." Dengan senyum ramah, Kwon Soo-hyuk meminta goblin itu untuk keluar dari kegelapan. Terlihat goblin pemanah itu keluar, dengan tubuh kecil gemetaran, dan air mata berlinang di pipinya, menandakan bahwa goblin itu sangatlah ketakutan. Sistem kembali memberitahukannya, Junior Goblin, goblin kecil yang lemah, bertarung sambil bersembunyi di kegelapan, saat ia ketakutan. Terlihat goblin itu memohon pada Kwon Soo-hyuk untuk tidak membunuhnya. Dengan heran Kwon Soo-hyuk bertanya, mengapa goblin kecil itu ada di sana? Dengan nada tinggi, goblin itu menjawab, "Dasar manusia bodoh, aku ini goblin, dan aku juga sedang menjalankan tugas." Mendengar itu, Kwon Soo-hyuk sangat kesal,
Sembari mengangkat pedangnya ia berkata, "Dasar sialan kau, tadinya aku mau membiarkanmu hidup, tapi kau memanggilku bodoh." Goblin itu pun merungkuk ketakutan sembari meminta maaf. Lalu Kwon Soo-hyuk memberinya kesempatan dengan memintanya menjawab setiap pertanyaan yang ia lontarkan. Ia bertanya, apa niat para goblin di tower ini? Goblin itu menjawab, bahwa para goblin ditugaskan untuk menghentikan manusia. Kalau begitu, sepertinya aku tidak ada pilihan lain. Tadinya aku tidak mau membunuh, tetapi karena kau dan aku sama-sama melakukan tugas. Lalu goblin itu menyela sembari berteriak, "Tidak, goblin tidak harus menjalankan tugasnya. Tadi kau bilang, kalian harus menjalankan tugas." "Tidak, goblin tidak harus menjalankan tugas." Mendengar itu Kwon Soo-hyuk bergumam, "Aku tidak bisa mempercayai dia sepenuhnya. Tapi, bagaimana jika dia tidak termasuk musuh? Apa aku akan tetap bisa menyelesaikan questnya?" Setelah menimbang-nimbang, Kwon Soo-hyuk memutuskan untuk membiarkan goblin itu tetap hidup. Terlihat raut wajah dari goblin itu pun sangat senang. Tak lama notifikasi muncul, keselamatan bagi junior goblin, sebuah misi rahasia dari Challenger, tutorial lantai 1, penyesalan tersembunyi goblin dimulai. Kemudian scene berpindah ke sisi lain tutorial itu, tepatnya teman wanita Kwon Soo-hyuk di menit-menit awal, yang bernama Ha Hee-jung. Sedikit pengingat, Ha Hee-jung ini seorang regresor, yang sudah dijelaskan di menit-menit awal. Sembari bersembunyi di balik batu, Ha Hee-jung bergumam, "Aku tak tahu kenapa tutorialnya berubah sebanyak ini, berbeda jauh dari kehidupanku sebelumnya." Lalu ia merapalkan mantra. Terlihat sebuah cahaya yang bersinar muncul, membentuk sebuah bola berselimut api, lalu bola itu ia tembakkan ke arah kumpulan goblin itu. Scene kembali ke Kwon Soo-hyuk. "Aku akan membiarkanmu hidup dengan satu syarat." "Apa itu?" "Aku akan mengikat tanganmu, dan tentunya tidak boleh menolak." Goblin itu pun mengiyakannya. "Baiklah, kau bodoh tapi baik hati," ujar goblin itu pada Kwon Soo-hyuk. Dengan kesal Kwon Soo-hyuk menimpali, "Bodoh katamu, aku rasa aku harus membunuhmu," ancamnya. Lalu ia pun mencari tali di sekitar, tak lama ia menemukannya, dan kemudian tangan dari goblin itu pun diikat. Dengan sedikit bergurau Kwon Soo-hyuk berkata, "Haha, bagaimana? Apa kau menyukainya?" Goblin itu dengan kesal menimpali, "Manusia, apa kau akan menyukainya, jika yang diikat itu dirimu?" Lalu Kwon Soo-hyuk dikejutkan dengan cahaya yang bersinar layaknya bintang tepat di dada goblin itu. Seketika goblin itu berteriak, "Tidak," sembari menutupi dadanya dengan kedua tangannya yang terikat. Merasa penasaran, Kwon Soo-hyuk mengangkat goblin itu sembari berkata, "Apa maksudmu?" "Tidak, dasar jabingan." Dan terlihat Kwon Soo-hyuk memegang sesuatu yang memiliki dua tali, dan tali itu melingkar di leher goblin itu. Lalu sistem memberitahukannya bahwa itu kalung ruby goblin kecil. Kalung yang paling disayangi oleh goblin kecil. Sepertinya ada rahasia tersembunyi yang terdapat di dalam permata itu. Dengan tatapan mencurigakan, air liur yang keluar mengalir, ia berkata, "Hei goblin kecil, apa ini? Ini tampaknya berharga." "Tidak, tidak boleh, anggap saja ini harga dari nyawamu. Sekalian bayar pajak." "Hahaha." Goblin itu pun merengek, "Tidak, kau tidak boleh mengambilnya." Dengan raut wajah yang kesal, Kwon Soo-hyuk menimpali, "Kau ingin mati? Akan ku potong tanganmu kalau kau bersikeras." Lalu Kwon Soo-hyuk pun mencoba menariknya. Akan tetapi, kalung itu tidak bisa terlepas dari goblin itu. Sehingga tubuh goblin itu pun terangkat ke atas, merasa kasihan. Akhirnya Kwon Soo-hyuk meminta maaf pada goblin itu, sembari mengambil pedangnya Kwon Soo-hyuk berkata, "Mungkin ini item yang merupakan milikmu. Jadi, ada kemungkinan, itu akan lepas setelah aku membunuhmu." Goblin itu menjawab sembari berteriak, "Kau tetap tidak bisa mengambilnya bahkan setelah aku mati." "Hihihi, aku cuma bercanda. Apa aku menakutimu?" Kemudian mereka berdua pun menelusuri tempat itu, dengan Kwon Soo-hyuk berjalan di depan dan goblin itu mengikutinya dari belakang. Lalu Kwon Soo-hyuk bertanya, "Apa kamu tahu lokasi jebakan yang ada di sini?" Goblin itu menjawab, "Iya, itu sangat mudah, aku juga bisa melihat dalam kegelapan." Sembari mengelus kepala goblin itu, Kwon Soo-hyuk berkata, "Baguslah kalau begitu. Jika kamu melihat ada musuh atau jebakan di depan, beritahu aku." "Paham?" Goblin itu pun mengiyakan. Beberapa saat kemudian, terlihat di depan Kwon Soo-hyuk terdapat beberapa jebakan, dan goblin itu juga mengingatkannya untuk berhati-hati di depan sana. Mengetahui itu, Kwon Soo-hyuk mencoba untuk memanfaatkan jebakan itu untuk berlatih. Lalu ia mengaktifkan jebakan pertama. Lesatan anak panah pun meluncur ke arahnya, akan tetapi Kwon Soo-hyuk berhasil menghentikannya dengan tebasan. Ia pun mengulangi hal yang sama dengan jebakan yang lainnya. Terlihat refleks Kwon Soo-hyuk semakin meningkat. Ia merasa bahwa pergerakan anak panah itu semakin melambat. Goblin itu pun sampai terkagum-kagum melihatnya. Setelah memakan banyak waktu menelusuri tempat itu, akhirnya Kwon Soo-hyuk menemukan ujung dari jalan itu. Terlihat beberapa obor yang menyala menyambut kedatangan mereka, dan juga pintu besar berwarna merah dengan rantai yang menyilang di tengahnya. Dijelaskan,
bahwa semenjak Kwon Soo-hyuk memulai perjalanannya di tower lantai 1 ini, sudah memakan 11 jam perjalanan menuju pintu besar itu, kemudian notifikasi muncul, "Apa Anda ingin masuk ruangan bos?" Sembari menyentuh pintu besar itu, Kwon Soo-hyuk mengiyakan, kemudian mereka berdua diteleport. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di dalam ruangan itu. Notifikasi muncul, pertarungan akan segera dimulai dalam 10 menit. Kalahkan semua musuh. Batas waktu, 6 jam 58 menit. Terlihat di depan Kwon Soo-hyuk, goblin berbaris lurus ke samping dengan sebilah pedang di tangannya. Di bagian kiri dan kanannya, terdapat satu goblin pemanah dan di atas mereka semua terdapat satu goblin berjirah, menandakan bahwa itu Raja Goblin, bos lantai 1. Setelah hitungan mundur mencapai angka 0, Kwon Soo-hyuk segera melesat ke depan dan meninggalkan goblin kecil itu. Dua goblin menghadang jalannya, ia pun meluncur di tanah untuk menghindari tebasan dari goblin itu. Secara bersamaan, ia menembakkan crossbow-nya ke arah goblin satunya, segera berdiri dan mulai bersiap lagi. Merasa tidak cukup waktu untuk mengisi ulang crossbow-nya, ia melemparkan crossbow itu ke arah goblin di sampingnya, sehingga goblin itu pun terjatuh kesakitan. Lalu ia mulai melesat dengan pedangnya, beberapa goblin berpedang pun berhasil ia tumbangkan. Salah satu goblin pemanah itu membidik Kwon Soo-hyuk, tak tinggal diam, ia mulai berlari memutar sembari mendekatinya. Setelah jarak antara mereka cukup dekat, Kwon Soo-hyuk mengayunkan kakinya tepat ke arah leher goblin itu, sehingga goblin itu terpental ke arah lapa panas di sampingnya. Tak lama, goblin berpedang yang lainnya menerjang, melihat ada kesempatan saat goblin itu mengayunkan pedangnya. Kwon Soo-hyuk menusuknya sembari mendorong goblin itu, sehingga goblin yang ada di belakangnya ikut tertusuk. Dengan wajah yang kelelahan, keringat bercucuran berjatuhan, sembari melirik ke goblin berjirah itu, ia bergumam, dia hanya memperhatikan saja, apa pertarungan hidup dan matiku hanya tontonan baginya. Tak lama, salah satu goblin diam-diam menyerang dari belakang, beruntung Kwon Soo-hyuk menyadarinya, ia berbalik dan menebasnya, dua goblin yang lainnya menerjang, Kwon Soo-hyuk menebaskan pedangnya dengan memutar sehingga dua goblin itu tertebas secara bersamaan. Terlihat Kwon Soo-hyuk sangat kelelahan, sampai-sampai ia menopang tubuhnya dengan pedangnya sembari melihat goblin berjirah itu yang mulai bergerak. Terlihat goblin berjirah itu mendekatinya dengan pedang dan tameng di tangannya. Ia berkata, "Untuk seorang manusia, kau bertarung dengan baik, tapi sampai sinilah perjuanganmu." Sistem memberitahukan bahwa itu adalah goblin paladin, goblin yang taat dan memiliki sihir suci yang kuat. Tak lama goblin paladin itu mulai menerjang menyerang ke arahnya. Ia pun menghindarinya ke samping. Melihat ada kesempatan ia segera menyerang balik. Akan tetapi, serangannya berhasil goblin itu blokir dengan tamengnya. Karena benturan itu, pedang Kwon Soo-hyuk pun patah menjadi dua. Ia pun sangat terkejut melihat hal itu. Goblin paladin itu menyerangnya lagi. Beruntung ia masih bisa menghindarinya dengan berguling ke belakang. Saat ia panik, ia mengingat bahwa dirinya memiliki dagger yang sempat ia ambil dari goblin sebelumnya. Lalu ia pun mengambilnya sembari bergumam, walaupun kecil tapi itu lebih baik daripada tangan kosong. Kemudian ia bersiap untuk menghadapi goblin paladin itu lagi. Goblin paladin itu melesat sembari mengayunkan pedangnya. Ia pun melompat ke samping menghindarinya, lalu ia mencoba menyerang balik. Akan tetapi goblin paladin itu menghantamkan tamengnya ke tubuh Kwon Soo-hyuk, sehingga tubuhnya terpental. Lalu goblin paladin itu menghantamkan pedangnya ke tanah dengan kuat. Tanah pun retak, angin berhembus kencang. Tubuh Kwon Soo-hyuk terpental karenanya. Menyerahlah kau manusia. Tak mendengarkan, Kwon Soo-hyuk langsung menerjang ke depan dengan kecepatan penuhnya. Hahaha, ini akan sia-sia saja, ujar goblin itu sembari bersiap. Akan tetapi, sebelum goblin itu mengangkat pedangnya, Kwon Soo-hyuk berhasil terlebih dahulu menghantamkan tubuhnya, sehingga goblin itu terpental berguling-guling ke belakang. Dengan cepat Kwon Soo-hyuk langsung mencengkram kepala goblin itu, sembari menekan kepala goblin itu ke tanah. Kwon Soo-hyuk menusukkan daggernya tepat ke lubang jirah di kepala goblin itu. Pada akhirnya goblin itu terbaring tak bergerak. Begitu juga dengan Kwon Soo-hyuk di sampingnya. Tak lama Kwon Soo-hyuk dikejutkan dengan suara pelan goblin itu, "Aku harus pulih." Seketika mata Kwon Soo-hyuk terbelalak kaget. Ia baru ingat bahwa goblin itu adalah paladin, yang mana paladin dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Secara bersamaan cahaya hijau bersinar keluar dari celah jirah goblin itu. Terlihat goblin itu mulai bangkit dari berbaringnya. Melihat itu Kwon Soo-hyuk tak tinggal diam. Ia berusaha untuk bangkit juga walau seluruh tubuhnya bergetar lemas. Wajahnya pucat, keringat mengalir bercucuran. Goblin paladin itu mengeluarkan energi di sekeliling tubuhnya. Terlihat aura biru menyelimutinya. Akan tetapi tak lama dari itu, goblin itu pun terhuyung-huyung, lalu ambruk jatuh ke tanah. Melihat itu Kwon Soo-hyuk kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa jatuh? Notifikasi muncul, dagger goblin assassin. Kondisinya bagus karena sudah diurusi dengan baik, terlapisi racun buatan goblin assassin. Seketika itu ia kegirangan sembari mengayun-ayun dagger itu. Hahaha, siapa sangka ini akan terjadi. Kukira hidupku akan berakhir. Dengan tubuh yang bergetar goblin itu mengerang, "Sembuhkanlah luka pengikutmu. Apa kau bisa membaca mantra detoksifikasi? Kau kira aku akan membiarkanmu melakukan itu?" ujar Kwon Soo-hyuk sembari berlari ke arah goblin paladin itu.
Lalu ia memberikan tendangan, seketika Kwon Soo-hyuk merasa tersambar petir. Kaki yang ia gunakan untuk menendang goblin itu patah karena benturan dengan baju jirah dari goblin paladin itu. Dengan marah ia menusukkan degernya beberapa kali, akhirnya goblin itu pun berhasil ia kalahkan. Seketika itu juga, ia berteriak senang, akhirnya hahaha, notifikasi muncul, hancurkan semua musuh. Sisa waktu 6 jam 28 menit lagi. Melihat itu, seketika ia pun membatu, ia bingung kenapa misinya belum selesai. Lalu goblin kecil itu melangkah mendekatinya sembari berkata, "Sembuhkan luka." Terlihat di sekeliling Kwon Soo-hyuk muncul aura hijau, tanda plus ikut menyertainya, menandakan tubuhnya sedang disembuhkan. Luka-luka yang ia terima sebelumnya mulai kembali seperti tak terjadi apa-apa. Dengan wajah yang berbinar-binar, goblin kecil itu berkata, "Gimana kekuatanku? Hebat bukan? Berkat kekuatanku lukamu sembuh. Kalau kau bisa menyembuhkan, kenapa tidak kau gunakan sebelumnya?" Dengan polos goblin kecil itu menjawab, "Karena kau tidak meminta sebelumnya." Seketika itu juga ia membatu tak bisa berkata-kata. Mengalihkan pembicaraan ia berkata bahwa ada sedikit masalah yang belum selesai. Dengan heran goblin kecil itu bertanya, "Apa yang belum selesai?" Sembari menunjuk ke notifikasi ia berkata, "Aku sudah mengalahkan semua musuh. Tapi kenapa notifikasi ini masih ada?" Dengan panik goblin kecil itu berteriak, "Bukan, aku bukan musuh. Hahaha, aku tahu, aku cuma bercanda." Lalu Kwon Soo-hyuk pun merenung memikirkan sesuatu. Apa masih ada goblin lain yang masih hidup? Tapi itu tak mungkin. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa aku benar-benar harus membunuh goblin kecil ini? Lalu ia teringat dengan kalung goblin kecil itu, kemudian ia meminta goblin kecil itu untuk menunjukkan kalungnya. "Tidak, kalung ini tidak bisa dilepas. Manusia barbarian, tolong jangan bunuh aku," teriak goblin kecil itu dengan wajah panik berkeringat. "Apa yang kau katakan? Turuti perintahku jika kau ingin hidup. Ayo cepat berbaringlah." Dengan kesal goblin itu menurutinya, terlihat ia berbaring dengan permata kalung yang dikeluarkan, lalu Kwon Soo-hyuk mengambil degernya. Melihat itu goblin kecil menjadi ketakutan, mengira bahwa dirinya akan dibunuh. Namun deger itu Kwon Soo-hyuk gunakan untuk menghancurkan permata kalung itu, sehingga permata itu terbelah menjadi dua. Secara mengejutkan sebuah aura merah bercahaya keluar dari tubuh goblin kecil itu.